Senang sekali bisa bersama-sama kembali sudah di hari Minggu yang selalu baru, ya. Walaupun hari Minggu yang sama, tapi hari Minggu yang selalu baru. Itu dulu yang harus kita tangkap, kita ngerti bahwa Tuhan selalu memberikan kita sesuatu yang baru. Sunday is Sunday, tapi God's presence and God's blessing is always new. Oke, yang itu dulu yang kita mau tangkap bersama-sama. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, perjalanan keimanan kita kepada Tuhan adalah sebuah perjalanan yang penuh dengan dinamika dalam hidup kita. Saudara, di 2 minggu berturut-turut saya bicara di Jemaat Gold Coast tentang kehidupan Ishak. Saya belum sempat mention itu di PD Brisbane, tapi saudara bisa ngikuti itu di YouTube-nya Gold Coast. Dan saya berharap saudara bisa nonton itu ya, bisa nonton dan Tuhan bisa memberkati kita semua. Oke. Hari ini saya akan bicara tentang hal yang berbeda, saudara. Saya coba memberi topik anugerah di masa yang sukar. Ya. Anugerah di masa yang sukar. Saya ingin terlebih dahulu kita lihat di dalam pembacaan dalam Filipi pasal yang pertama. Mari kita lihat dalam Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-29, puji Tuhan. Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-29. Puji Tuhan. Saya baca buat semua. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Ya, perhatikan baik. Kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Wow. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dunia saudara sadar atau tidak bahwa sedang terjadi sebuah proses yang keras. Kita often menyebutnya sebagai masa yang sukar, masa yang sulit. Perubahan demi perubahan bergerak ke arah yang sangat keras, saudara. Beberapa tokoh dunia berani mengatakan bahwa kita sedang memasuki era Perang Dunia Ketiga. Ya, sangat keras, sentuhannya langsung menyentuh kehidupan kita setiap hari. Ya. Dan di Australia kita bisa rasa itu ya. Mungkin Anda yang ada di profesional sudah saudara merasakan dampaknya. Jadi ada kegoncangan, ya. Ada banyak yang berubah dan perubahan itu kepada hal-hal yang keras yang menuntut kehidupan yang yang kuat untuk kita bisa meresponi dengan baik. Tapi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sebagai orang percaya kepada Tuhan, ada hal yang tidak pernah berubah. Yesus tidak pernah berubah dan ibadah kita tidak pernah berubah. Ya, Yesus tidak pernah berubah dan ibadah kita tidak pernah berubah. Artinya bahwa kehidupan ibadah kita adalah kehidupan dengan semua fasilitas keimanan yang tersedia secara bebas diberikan oleh Tuhan kepada kita. Soal bagaimana kemudian cara beriman kita itu persoalan pribadi. Tapi fasilitas yang tersedia yang diberikan oleh Tuhan dalam ibadah-ibadah kita adalah fasilitas yang powerful, yang selalu sama. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Sehingga saudara, saya pernah katakan kepada jemaat beberapa waktu yang lalu bahwa ibadah adalah jawaban atas semua pergumulan dan doa kita. Itu ibadah, itu ada di ibadah. Alkitab katakan berguna dalam segala hal. Nah, saya tertarik ketika Alkitab bicara tentang seperti halnya istimewa, Tuhan mengaruniakan kepada kita untuk menjadi orang yang percaya kepadanya. Demikian istimewanya juga karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Alkitab berkata dengan bahasa Alkitab menderita untuk Dia. Kalau ditanya siapa sih yang mau menderita, semua akan menolaknya. Semua akan lari, semua akan meninggalkan itu. Tidak ada yang ingin menderita. Tidak ada. Tapi saudara, Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa seperti halnya Allah mengaruniakan kita sebuah kesempatan untuk menjadi orang yang percaya, demikian beratnya juga karunia, demikian kualitasnya juga karunia yang Tuhan berikan kepada kita yang menyertai perjalanan iman percaya kita. Untuk apa? Untuk menderita. Oke. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, lalu penderitaan yang seperti apa sih? Kita akan coba lihat itu perlahan-lahan. Saudara, kita akan lihat itu perlahan-lahan.
Roma pasal yang ke-8 ayat 18 katakan begini. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sekali lagi, penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saya selalu berkata bahwa iman kita jangan berhenti kepada hal-hal yang sifatnya materialistis. Jangan berhenti kepada terpenuhinya kebutuhan materi kita, jangan. Perjalanan iman kita adalah perjalanan kepada kekekalan, perjalanan kepada hidup yang kekal. Itu perintah, itu tujuan Tuhan. Sehingga Alkitab berkata bahwa penderitaan zaman sekarang apapun kerasnya, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang dinyatakan oleh Tuhan di kemudian nanti, itu langit dan bumi bedanya. Nah, cara pandang beriman kita harus melampaui kebutuhan-kebutuhan kita di dunia ini. Kekuatan beriman kita harus jauh melampaui apa yang dapat kita lihat, kita rasa, kita raba, kita inginkan hari ini. Sebab ada kekekalan yang tersedia bagi kita yang tidak dimiliki dan tidak diberikan kepada banyak orang, tetapi hanya bagi mereka yang percaya kepada Tuhan. Makanya ketika Alkitab berkata bahwa ada penderitaan di dunia, ada kesukaran di dunia. Saudara, ketika kita sedang setia, ketika Anda sedang setia kepada Tuhan, lalu kemudian seolah-olah kita ada pada masa yang lalu kemudian kita mengalami masa yang sulit, masa yang sukar, masa yang keras di hidup kita. Perhatikan baik. Maka itu yang dimaksud oleh Alkitab, bahwa kita dianugerahi penderitaan. Untuk apa sebenarnya? Tujuannya jelas. Iman itu hanya menjadi berarti, iman itu hanya menjadi dewasa ketika dia melalui proses pertumbuhan itu sendiri. Di mana, kapan iman kita itu dipertajam? Kapan iman kita itu menjadi kuat? Itu yang Alkitab katakan. Kita bukan saja dikaruniai menjadi percaya, tapi kita dikaruniai masa yang sukar. Untuk apa? Bukan soal kesukarannya, tapi kesempatan untuk iman kita bermultiplikasi. Kesempatan untuk iman kita bertumbuh. Kesempatan untuk kita bisa menikmati. Sebut saja saudaraku, ketika Daniel dicampakkan ke gua singa. Orang membayangkan taring singa yang tajam. Orang membayangkan buasnya singa yang lapar. Tapi apa yang terjadi? Ketika itu dilalui oleh Daniel, orang lupa tuh singa. Kenapa? Karena dibayangkan, yang diingat, yang dikenang adalah kehadiran malaikat di tengah buasnya singa itu. Itu poinnya. Bahwa ketika Tuhan katakan karunia menderita, bukan tentang buasnya singa, tapi momentum untuk Tuhan hadir di tengah kesulitan dan kesukaran hidup. Katakan amin, saudara. Lalu Alkitab katakan, semua itu belum sebanding dengan apa yang Allah sediakan buat kita di kekekalan. Bukankah perjalanan kita adalah perjalanan kepada kemuliaan Tuhan? Bukankah perjalanan iman kita adalah perjalanan di sorga yang kekal? Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di Golkos sedang berduka karena ada satu member jemaat yang kakaknya berada di Indonesia. Setia banget mengikuti ibadah online Golkos. Setia banget, selalu komen, setia banget. Dan tiba-tiba tadi malam saya ditelepon dikatakan kakaknya baru meninggal. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau disuruh pilih kita tidak pernah ingin ada di masa sedih. Menjadi orang-orang yang kehilangan. Nggak mau. Tapi ketika kita melihat dari perspektif iman, perspektif Kristus, sorga itu tempat yang mulia, bukan? Ya kan, kalau ditanya, siapa ingin masuk sorga? Semua pasti akan angkat tangan. Semua akan penuh sukacita. Saya suka sorga. Benar saudara? Amin? Ya. Tapi kalau ditanya, siapa yang ingin cepat pulang? Lain, suasananya akan menjadi berbeda. Tapi lepas dari kesadaran itu, bahwa kehidupan kekal yang Allah sediakan buat kita,
Keagungannya melebihi pengalaman Daniel yang menyaksikan malaikat Tuhan mengatup mulut-mulut singa itu. Kemuliaan sorga melebihi pengalaman-pengalaman besar dalam pengalaman iman kita di dunia itu. Dan itu ya juga Paulus katakan, aku mengarahkan pandanganku kepada apa yang ada di hadapanku. Itu sebenarnya. Dan jemaat Tuhan di tengah kesulitan dan kesukaran yang sedang melanda dunia ini, dengar baik, ingat baik. Saya katakan tadi pagi di jemaat Gold Coast, walaupun dengan konteks khotbah yang berbeda, tapi saya katakan bahwa ada masa-masa yang pikir kita itu penderitaan dan masa sukar. Tapi itu adalah momentum Tuhan untuk memberkati. Itu adalah opportunity untuk kita menikmati Tuhan dalam hidup kita. Saya terus. Beberapa waktu yang lalu kita bicara tentang, pada hari Pentakosta kita banyak bicara tentang Roh Kudus ada di dalam kita, Roh Kudus memenuhi kita. Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8, dan Kisah Rasul pasal 2, ayat yang ke-4. Saudara bisa baca di screen. Bagaimana di hari Pentakosta itu menjadi hari lahirnya gereja. Hari lahirnya gereja, kehidupannya dimiliki atau lahir dari ketika gereja, rasul-rasul penuh dengan Roh Kudus. Dan Alkitab katakan, kamu akan menjadi saksiku kalau Roh Kudus memenuhi kamu. Roh Kudus turun atas kamu, maka kamu akan menjadi saksi. Kata saksi di sini dari arti dasarnya martos, marturia, martir. Ya, martir, sudah bisa kebayang ya apa dimaksud dengan martir. Nah, itu awal ketika Alkitab katakan di Kisah Rasul pasal 2, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, maka penuhlah mereka dengan kuasa, maka penuhlah mereka dengan daya, maka penuhlah mereka dengan kepercayaan yang memberikan mereka kemampuan untuk mengalami martir tadi di Kisah 1 ayat 8. Lalu kemudian kita perhatikan perjalanan rasul-rasul sejak gereja lahir di Kisah Rasul pasal 2. Ketika mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, kita membayangkan pengalaman kepenuhan Roh Kudus adalah pengalaman yang, iya itu pengalaman sukacita, iya itu pengalaman bahagia. Tapi ada anugerah, tapi ada berkat lain. Itu yang kita baca di Filipi tadi. Mereka tidak saja menjadi orang percaya, tidak saja dipersiapkan untuk percaya kepada Tuhan secara total, tapi mereka juga dianugerahi untuk mendapatkan atau dipersiapkan memasuki masa yang sulit. Masa yang sulit. Dan yang paling istimewa, kehidupan rasul-rasul, kalau kita lihat di Kisah Rasul pasal 5 ayat 40 dan 41, perhatikan baik. Waktu rasul-rasul, mereka dengan luar biasanya menginjil, atau dengan luar biasanya mereka setia melayani Tuhan. Apapun mereka lakukan atas nama pelayanan. Setia. Pokoknya apapun yang mereka lakukan yang ada di pikiran dan yang mewakili aktivitas mereka Tuhan. Tapi dengan pilihan dan perbuatan itu justru mereka ditangkap. Kita kan mungkin berpikir, wah kenapa saya melayani Tuhan kok justru mengalami kesulitan. Tapi rasul-rasul ini saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika justru mereka melayani, mereka dibawa pada pengalaman ketika mereka Roh Kudus turun atas mereka, maka mereka menjadi saksi, mereka menjadi ada pada kesempatan untuk mengalami apa arti martir. Apa itu martir? Waktu mereka melayani Tuhan, Alkitab katakan mereka ditangkap, bukan cuma ditangkap, tapi disesah. Disesah artinya mereka dipukul ya kira-kira. Iya. Mereka dipukul. Dan di zaman itu kita ngerti metode hukuman ya. Penghukuman pada masa itu adalah orang yang dirajam dan lain-lain. Tetapi yang istimewa saudaraku, yang kekasih dalam Tuhan, kalau saudara kita baca ayat 40, mereka memanggil rasul-rasul itu, menyesah mereka, melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Perhatikan 41. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira.
meninggalkan mahkamah dengan gembira. Karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Wah, imannya seperti apa ya kayak gini, saudara? Mereka melayani dengan kesetiaan. Mereka melayani dengan penuh pengorbanan. Tapi reward di dunia mereka seolah-olah mereka rewardnya adalah hukuman, larangan, penjara. Tapi perhatikan Alkitab katakan begitu. Mereka meninggalkan mahkamah agama bukan dengan protes. Mereka meninggalkan ruang peradilan bukan dengan kemarahan. Mereka meninggalkan ruang peradilan bukan dengan kebencian. Tapi mereka meninggalkan ruang peradilan dengan gembira. Waduh. Mereka gembira karena apa? Ini yang saya masukkan tadi. Allah menganugerahi kita bukan saja untuk percaya, tapi menganugerahi penderitaan oleh karena nama Yesus. Dianugerahi penderitaan oleh karena nama Yesus. Saya membayangkan kalau saya coba mendramatisasi apa yang terjadi di saat itu, saudara. Kira-kira gini, dibandingkan dengan penderitaan mereka mengalami pengalaman spiritual. Mungkin sifat itu sangat privat, sangat pribadi. Orang lain mungkin gak bisa melihatnya. Orang lain bahkan mungkin gak bisa merasakannya. Tetapi mereka merasakan itu secara pribadi. Dan kepuasan itu membuat mereka berbahagia. Sehingga kepuasan berbahagia itu menekan kesulitan yang mereka alami. Menekan kesusahan yang mereka alami. Menekan rasa atau luka-luka yang masih berbekas di tubuh mereka. Seolah-olah itu nothing dibandingkan dengan bahagianya Tuhan di hati mereka. Bahagianya Yesus di dalam hidup mereka. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, waktu kita sedang setia, kita ngalami sedikit kegoncangan ataupun banyak, temukan perjumpaanmu dengan Tuhan di masa-masa itu. Alami jamahan Tuhan di saat-saat seperti itu. Nikmati Tuhan bicara di hati kita. Nikmati Tuhan melepaskan berkat-Nya atas hidup kita. Dan itu adalah anugerah. Itu adalah anugerah. Kita lihat kehidupan di ada satu jemaat di 2 Korintus pasal 8 ayat 2, jemaat Makedonia. Kita lihat contoh yang lain, jemaat Makedonia. 2 Korintus 8 ayat 2 dan 3. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Perhatikan, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Saya lagi bahkan saya nggak bisa membayangkan, saya sanggup nggak ya? Tapi saya mau tuh. Kalau itu jalan Tuhan. Di masa yang berat, tapi ada sukacita yang meluap-luap di hati. Di masa ketika terjadi krisis, terjadi kegoncangan, baik kegoncangan secara ekonomi, kegoncangan yang menyentuh kehidupan emosi kita, ya, yang menggeser ke peraut kita, dan banyak hal lain lagi. Dan itu terjadi ketika ketika kita sedang setia kepada Tuhan. Temukan Tuhan di masa itu. Alami perjumpaanmu dengan Tuhan di masa itu. Siapa tahu itu momentum paling bersejarah dalam perjalanan imanmu yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Dan siapa tahu
Ada mujizat besar di sana. Jemaat di Makedonia, sekalipun dalam suasana yang berat, kesulitan, tapi ada sukacita yang berbeda. Itu mungkin yang Alkitab maksudkan, sungai sukacitamu melimpah mengalir dalamku, gitu ya. Itu mungkin maksudnya. Yang kita kan cuma selama ini kita cuma nyanyi kan. Nyanyi begitu kan, kita cuma nyanyi sungai sukacitamu, baru kok jadi lupa nyanyi ya saudara ya. Mengalir dalamku, sungai sukacita melimpah dalam. Itu mungkin yang maksud. Meluap. Ada pengalaman kesukaan yang meluap. Sekalipun daging kita itu rasa manusia kita berteriak, Tuhan gak kuat. Tapi manusia rohani kita bersuka cita karena di dalamnya ada persekutuan yang manis dengan Tuhan. Tapi saya tidak sedang berkata kepada saudara, cari penderitaan. Tidak. Saya tidak sedang berkata kepada saudara, ayo kejar penderitaan. Tidak. Yang namanya anugerah adalah sepenuhnya dalam waktu, dalam kehendak, dalam cara Tuhan di hidup kita. Kita sampai kepada pengalaman yang lain, coba kita lihat. Ada janji Tuhan. Mazmur 112 ayat 1 dan ayat yang ke-6 dan 7. Ada janji Tuhan. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, Alkitab katakan, ia tidak akan goyah. Ia tidak takut akan kabar celaka. Saudara, kita ada di era informasi yang sangat terbuka. Bukan hanya dalam hitungan detik. Di waktu yang bersamaan, peristiwa yang terjadi di belahan dunia yang lain bisa kita lihat secara live. Tentu konteks peristiwanya berbeda-beda. Ada peristiwa yang menakutkan, mengerikan. Ada tentu yang menyenangkan. Tetapi Alkitab katakan orang yang takut akan Tuhan, ia tidak takut kepada kabar celaka. Saya ingat ada lagu lama dulu. Lagu gini lagunya. Dunia ini bukan Firdaus, dunia ini bukan Firdaus, hanya di kaki Tuhanku, di situ hatiku teduh. Benar bahwa dunia ini tidak seperti ketenangan di Taman Firdaus. Ada perjalanan yang keras. Ada pengalaman yang keras. Karena dunia ini bukan seperti taman Tuhan lagi. Dia rusak. Alkitab katakan rusak. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan, dia tidak akan mudah terintimidasi dengan kabar celaka. Dia tidak akan mudah terintimidasi dengan apa yang terjadi di tempat lain, apa yang terjadi kepada orang lain. Kenapa? Karena dia nikmati perjalanannya dengan Tuhan. Karena dia nikmati perjalanannya bersama dengan Tuhan. Kita lompat Mazmur pasal yang ke-23. Ini belum ayat favorit. Ya. Mazmur 23. Mazmur 23 ayat yang keempat. Tuhan adalah gembalaku, ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gada dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara, di zaman itu, gembala yang menuntun domba, peternakan domba tidak seperti hari ini, yang semua dengan teknologi peternakan yang sangat modern. Tapi domba di zaman itu adalah domba yang harus dibimbing, dituntun oleh gembala ke padang rumput yang hijau. Dan itu yang ada dalam pemazmur Daud yang adalah seorang gembala. Dan sebagai seorang gembala dia katakan, sekalipun aku
Dia tidak katakan sekalipun mereka berjalan. Sekalipun kusuruh domba-domba, enggak. Tapi sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Domba-domba itu paling tidak suka kalau dituntun ke lembah. Paling tidak suka. Paling tidak suka. Kenapa? Karena di lembah itu gelap. Lembah itu gelap. Lembah itu dingin. Domba-domba paling gak suka itu. Dibawa ke lembah. Sama saudara, dalam perjalanan kerohanian kita, ketika kita mendengar kata lembah, asosiasi berpikir kita langsung kepada masalah. Kepada hal-hal yang sukar. Apalagi kita selalu mengingat ayat ini. Ke lembah jurangku turun. Nah, ya lagu katakan begitu. Lembah. Padahal konsep yang sebenarnya, waktu gembala menuntun domba ke lembah, iya benar, waktu mau turun ke lembah, gelap berbeda dengan di dataran atau di puncak bukit. Waktu turun ke lembah, iya dingin di situ. Tapi domba harus dituntun sampai ke dasar lembah. Kenapa? Karena di dasar lembah itu ada aliran sungai. Di dasar lembah itu ada aliran sungai, sehingga rumput yang ada di sekitarnya itu adalah rumput yang hijau. Jadi tujuannya domba dibawa ke lembah bukan tentang gelapnya, bukan tentang dinginnya, tapi tentang adanya aliran air sungai yang mengalir di titik dasar lembah itu. Di mana di sana ada padang rumput yang hijau. Yang diairi dari aliran sungai yang tidak pernah berhenti itu. Itulah tujuannya. Supaya domba itu bisa menikmati segarnya air. Supaya domba bisa menikmati rumput yang hijau di situ. Itu tujuannya. Jadi tidak hanya dianugerahi menjadi orang percaya, tapi dianugerahi dengan penderitaan karena nama Tuhan. Melalui lembah, tapi perjalanan di lembah itu kita dibawa pada titik dasar yang pikiran kita berkata di titik dasar, titik yang paling berat, yang paling menyakitkan. Tapi bukan seperti itu ternyata. Di dasar lembah itu ada aliran sungai. Di dasar lembah itu ada rumput yang hijau, ada kehidupan di sana, ada fresh anointing di sana. Ada multiplikasi berkat terjadi di sana. Ada anugerah yang tak pernah berhenti di sana. Itu tujuan Tuhan. Itu tujuan Tuhan. Kita dalam perjalanan iman kita, sebagai domba, kita pun dituntun. Kita pun dituntun. Seberapa waktu yang saya bicara tentang ups and down perjalanan iman kita. Ketika Alkitab bicara tentang kita ada di bawah, waktu terjadi fluktuasi iman, waktu Alkitab bicara tentang berada di bawah, itu bukan tentang tanda-tanda kematian, bukan. Berada di bawah artinya sebuah kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan. Dalam pengalaman yang keras sekalipun, dan Allah sanggup menggantikan momen-momen bahagia kita yang hilang dengan berkat-berkat yang baru. Ketika kita berjalan dalam kesetiaan. Makanya di Mazmur pasal yang pertama dikatakan, orang yang kesukaannya ialah firman Tuhan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itu yang dimaksud orang bahagia adalah orang yang tumbuh di tepi aliran sungai, di mana ada kehidupan di sana. Yang tidak akan pernah kering, kata firman Tuhan. Yang tidak akan pernah layu daunnya. Kenapa? Karena dia tumbuh di tepi aliran air sungai. Sekalipun di lembah, tapi ada aliran sungai yang beri kehidupan. Apabila terjadi panas, dia tidak akan layu. Karena ada Tuhan di sana. Karena ada Kristus di sana. Itulah janji Tuhan buat kita. 2022. Setelah 2 tahun kita mengalami pandemi dengan trennya sendiri,
Kita masuk 2022, orang mulai merasa lega, mulai bisa bebas ke sana kemari. Tapi kemudian kita dibenturkan pada persoalan-persoalan ekonomi yang mengglobal. Tuhan, kenapa begini? Mungkin protesnya begitu kan. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, tetaplah berjalan bersama dengan Tuhan. Nikmati perjalananmu bersama dengan Tuhan. Ups and down terjadi dalam perjalanan iman kita. It's okay. Iman kita perlu dilatih. It's okay. Hanya di masa-masa yang berat, di situ iman kita dimurnikan. Di masa-masa yang sulit, di situ iman kita menjadi kuat. Lalu apakah iman kita hanya bertumbuh di masa sulit? Juga bukan seperti itu juga, tidak juga begitu. Iman kita juga mendapatkan atau pantas mendapat penghiburan dan pertumbuhan di masa-masa bahagia. Tetapi bukan berarti kita menghindar ketika ada kesempatan yang dimana Tuhan sendiri yang tuntun jalan kita ke situ. Tuhan yang pilih jalan kita ke situ. Tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan takut, nikmati, alami. Saya selalu punya istilah, pokoknya saya jalan sama Tuhan aja. Mati atau hidup, terserah Tuhan. Terserah Tuhan. Apapun yang kami rasakan, apapun yang Anda lihat, pokoknya terserah Tuhan. Oke, ayat favorit, katakan amin saudara. Ya. Maaf tamu-tamu, ayat favorit maksudnya ayat terakhir. Ya. 1 Yohanes 2:17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Apa yang kita cari di dunia? Apa? Nothing. Alkitab katakan dunia ini sedang lenyap. Dunia ini sedang lenyap. Dunia ini semakin tua, kata para pujangga. Dunia sedang lenyap, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, dia akan tetap hidup untuk selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita alami setiap hari. Nikmati anugerah Tuhan dalam perjalanan iman kita. Alami perjumpaan Tuhan, sekalipun di masa yang sulit. Tetaplah berjalan dengan Tuhan. Ingat, ketika Alkitab bicara tentang kita mengalami penderitaan oleh karena nama Tuhan. Artinya penderitaan atau kesulitan waktu kita sedang setia sama Tuhan. Waktu kita sedang berjalan, sedang lagi enjoy di dalam pelayanan, tiba-tiba boom, terjadi sesuatu. It's okay. It's okay. Siapa tahu itu menjadi momentum terbesar dalam hidupmu. Untuk kita melihat how big and how awesome our God. Let us be upstanding.